Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya kembali bersama dengan Bung Rocky. Senang sekali bisa menjumpai Anda semua. Bung Rocky, pemecatan Jokowi bersama anak dan menantunya ini masih jadi perbincangan dan diskusi publik karena memang implikasinya juga sangat serius ya. Apa yang terjadi pada Jokowi dan keluarganya ini bukan hanya menjadi tragedi bagi PDIP sebagai sebuah partai yang telah membesarkannya dan menjadikan presiden selama 2 periode, tapi juga dampak kerusakan yang sangat besar bagi negara yang tengah membangun tradisi demokrasi seperti Indonesia ini. Ya, pada akhirnya Pak Jokowi memperoleh status finalnya, yaitu dipecat. Bukan mengundurkan diri ya, dipecat dari keluarga PDIP. Dipecat artinya ada sesuatu yang buruk. Dipecat artinya ada hal yang dilanggar. Dipecat artinya tidak diterima sepenuhnya. Jadi sekali lagi kita mesti lihat kualitas dari Presiden Jokowi yang dipilih justru dalam 10 tahun oleh sistem demokrasi, akhirnya dipecat oleh partai dia sendiri itu. Jadi satu evaluasi moral, evaluasi etik yang sempurna dilakukan oleh PDIP dan menghasilkan semacam pedoman baru dalam bernegara, yaitu bahkan seseorang yang pernah dilulukan oleh partainya sendiri 2 kali jadi presiden oleh partainya sendiri akhirnya dinyatakan berkelakuan buruk. Kira-kira itu maksudnya. Berkelakuan buruk bukan dalam pengertian perilaku seseorang di dalam kebudayaan, tapi berkelakuan buruk di dalam perilaku dia sebagai pemimpin negara, kan itu dasarnya tuh. Jadi evaluasi Ibu Mega, bahkan Ibu Mega pernah mengatakan bahwa seandainya dia tahu dari awal watak seseorang yang akan memperoleh jabatan publik, yaitu Jokowi, pasti dia tidak akan meloloskan. Jadi kesimpulan psikologinya dari awal, Presiden Jokowi itu menyimpan semacam personality yang buruk, yang baru terlihat ketika diuji habis-habisan dalam satu panggung politik final, yaitu ketika dia dengan cara yang sangat berambisi, rakus kekuasaan, menginginkan 2 periode, menginginkan pemanjangan periode, menginginkan anaknya jadi wakil presiden dengan memanipulasi konstitusi. Saya kira itu cukup untuk menerangkan betapa PDIP filter sudah dibuat berlapis-lapis. Akhirnya filter terakhir Jokowi itu dinyatakan sebagai cacat konstitusi, cacat demokrasi, cacat moral, bahkan cacat psikologi. Kan itu yang saya kira disimpulkan dengan bagus setelah di riset dan dikonsultasikan dengan mendengar suara publik, berupaya untuk membaca arah politik. Tapi akhirnya Ibu Mega tiba pada satu kesimpulan final bahwa dia harus dipecat. Jadi sekali lagi pemecatan itu satu tindakan eksistensial dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan akibatnya memang PDIP akan dicatat dalam sejarah sebagai partai yang salah memilih orang, tetapi benar ketika memecat presiden yang mereka pilih secara salah. Saya kira itu maksim tertinggi di dalam etika politik hari-hari ini. Nah, pertanyaannya sekarang, mau kemana Jokowi setelah dipecat oleh PDIP? Apakah masih ada partai yang mau menerima dia dengan status pecatan PDIP itu? Karena Jokowi dan keluarganya ini kan sekarang sudah jadi gelandangan politik begitu, kecuali Bobi yang sudah bergabung dengan Gerindra. Dan di luar itu, saya kira bagi banyak partai politik yang ini mempertimbangkan reaksi dari para netizen. Oh, bukan para ya, para netizen kalau kata Gibran gitu. Dan dia sudah menjadi common enemy. Sekarang problemnya Pak Jokowi mau pergi kemana setelah dipecat PDIP? Tadinya Golkar menawar, Gerindra bahkan juga Demokrat, PAN segala macam. Tetapi ada satu cara final untuk menerima dia. Apakah dia karena mengundurkan diri? Bukan, dia diterima misalnya oleh Golkar, oleh Gerindra, oleh PAN, oleh Demokrat, siapapun di dalam kedudukan dia dipecat sebagai figur yang buruk. Jadi bagaimana mungkin dipertanggungjawabkan secara etika politik bahwa Jokowi masuk Gerindra sebagai orang buangan PDIP, Jokowi masuk Golkar sebagai orang pecatan PDIP, Jokowi masuk Demokrat sebagai putra terburuk negeri ini? Kan
itu juga akan jadi olok-olok terus. Jadi bayangkan misalnya kalau diterima Demokrat, diterima Gerindra, diterima Golkar, lalu setiap hari Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN jadi olok-olok, olok-olok netizen terutama. Siapa yang tahan dengan olok-olok netizen? Weh, terima orang buangan ya, weh, barang bekas kemudian didaur ulang di Golkar ya. Jadi semua hal yang menyangkut sebut aja pendangkalan politik ada pada Jokowi. Jadi betul bahwa akhirnya oleh sejarah menemukan dan akan dicatat dalam sejarah bahwa ada seorang yang 10 tahun memerintah tapi kemudian dibuang oleh partainya sendiri. Bukan karena kesempatan sejarah tidak ada, tapi dia mengabaikan justru sejarah yang sudah dibuatkan pada dia oleh PDIP. Dan sekarang soal berikutnya adalah menunggu apa reaksi Presiden Jokowi setelah dipecat. Ya mungkin dengan gimmick dia sendiri, ya aku dipecat tapi itu kan partai perorangan. Artinya nggak ada argumen pada Pak Jokowi. Kalau ditanya wartawan, apa perasaan Bapak setelah dipecat? Ya mungkin Pak Jokowi akan menjawab seperti seadanya. Ya tidak tahu kok tanya saya, kira-kira begitu kan. Tetapi semua basa-basi itu menunjukkan bahwa sejarah sudah mencatat dan sejarah dunia juga sudah mencatat bahwa seorang presiden dipecat oleh partainya sendiri. Karena apa? Berkelakuan buruk secara demokrasi, berkelakuan buruk melanggar partai, berkelakuan buruk di dalam segala hal, kira-kira begitu. Ini satu titik penting dalam sejarah politik kita untuk memperhatikan bahwa pemilihan presiden itu harusnya ditapis secara moral, terutama ditapis secara intelektual, berikutnya baru ditapis secara elektabilitas. Nah ini juga penanda bahwa semua hasil lembaga survei akhirnya batal tuh kalau dianggap bahwa ya Jokowi elektabilitasnya masih tinggi, iya, tetapi dia orang pecatan, kan itu artinya variabel moral tidak dimasukkan oleh semua surveyor. Siapa namanya tuh ya apa nama-4 besar surveyor Indonesia lah yang terus mengeluhkan bahwa Jokowi acceptability-nya masih kuat, likability-nya masih kuat, apalagi tuh semua yang ability itu apa aja, tetapi morality-nya drop, intellectuality-nya drop, integrity-nya drop. Jadi itu sebetulnya yang harus kita pahamkan pada publik bahwa semua hal yang pernah dicatat sebagai baik akhirnya jadi buruk karena di ujungnya dia tidak lulus dalam ujian sejarah nilai, sejarah demokrasi, sejarah kapasitas, karena tadi dia tidak mau mengembalikan kartu anggota, mengundurkan dia, akhirnya dipecat. Itu hukuman tertinggi bagi seorang yang memburukkan negeri ini. Dengan perlakuan PDIP terhadap Jokowi dan keluarganya, saya pikir kalau kita memahami perilakunya dari Pak Jokowi sekarang, pasti dia tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan membuat perhitungan dan balas dendam ke PDIP. Cuman pintu masuknya dari mana ini yang akan digunakan? Yang kelihatan jelas sekali kan KPK ya, dan yang mungkin kembali kasus Hasto. Bukan berarti dalam kasus Harun Masiku ini bukan tidak ada persoalan, tapi kan seperti dikatakan oleh Hasto, setiap kali dia menyinggung setiap kali dia kritis terhadap Jokowi, itu kemudian kasus Harun Masiku dimunculkan kembali. Nggak salah sih dia dalam soal ini. Jadi kita akan lihat konsekuensinya. Tentu Jokowi sebagai manusia politik itu dalam pengertian buruk ya, akan mengambil semua langkah untuk balas dendam. Jadi yang kita sebut sebagai revenge itu atau vendetta bahkan itu akan menuju pada proyek untuk memperlihatkan bahwa dia bisa fight back. Dan itu yang saya kira mulai terlihat hari-hari ini ketika PDIP mulai diganggu, dan gangguan itu dimulai oleh feeling Ibu Mega bahwa akan di-out Kongres PDIP untuk menggagalkan kepemimpinan Megawati itu. Jadi kalau kita lihat sekarang, termasuk meme yang sedang beredar, terutama terhadap 2 tokoh atau 3-4 tokoh di PDIP, karena dia nggak punya skandal dengan kehidupan privatnya itu. Jadi semua itu akhirnya kita bisa baca sebagai upaya untuk mengumpulkan energi terakhir Gian Jokowi untuk balas dendam ke PDIP. Tetapi kita juga tahu bahwa kalau permainan itu dilakukan hanya untuk semacam pretext
awal dalam rangka mendemoralisasi, menurunkan moral PDIP, saya kira itu juga nggak akan berguna tuh, karena wong cilik tentu tahu dari awal sekarang yang disebut sebagai para marhaen itu bahwa ini adalah permainan politik, kan itu intinya tuh, mulai dari soal Harun Masiku yang diarahkan langsung pada Hasto, lalu bocoran-bocoran sensasi dalam bentuk video pendek yang hari-hari ini menyangkut hal yang sifatnya sensasional, yang sensual. Jadi semua soal-soal itu ya bisa aja itu diajukan sebagai gugatan moral, tetapi target untuk menurunkan Ibu Mega itu juga agak absurd. Kita tahu bahwa ada faksionalisme di PDIP. Orang dalam mungkin akan dibujuk oleh orang luar untuk dijadikan semacam pion atau kuda Troya untuk memberantakkan PDIP dari dalam. Saya kira itu juga semacam kepanikan dari pihak Jokowi itu, dan kita mulai melihat bagaimana persiapan PDIP untuk membela diri atau minimal mempertahankan diri itu, dan kemampuan Ibu Mega untuk traveling tahun-tahun yang disebut oleh Jokowi sebagai tahun-tahun disebut oleh Pak Karno, oleh Bung Karno sebagai tahun-tahun vivere pericoloso. Apa itu pericoloso? Itu bahasa Itali, itu artinya tahun menyerempet bahaya, atau the years of living dangerously, kira-kira itu yang dimaksud. Karena ini betul-betul lagi berbahaya PDIP, terutama Ibu Mega. Tapi kita ngerti bagaimana watak Ibu Mega yang tidak ingin atau tidak mungkin dikendalikan dan diancam-ancam. Nah, itu satu kepastian untuk kita lihat sekarang battlefield-nya terbuka antara Jokowi dan Megawati. Jadi kalau menggunakan analisis Anda tadi, dipastikan perseteruan antara Megawati dengan Jokowi ini akan berlangsung panjang ya. Apalagi kan Jokowi ini anaknya jadi wakil presiden, dan Jokowi juga tangan-tangannya masih bisa menjangkau dan cawe-cawe di kekuasaan. Dan yang paling jelas bahwa Jokowi pasti tetap ingin memastikan bahwa masa depan anaknya sebagai presiden, yakni Wapres Gibran itu tidak terganggu. Oke, di dalam kondisi yang saya gambarkan tadi, saya mau menyimpulkan bahwa keadaan ini akan panjang itu. Karena PDIP menang di Jakarta, PDIP menang di banyak daerah, PDIP menguasai parlemen. Ini adalah faktor yang harus dihitung oleh Presiden Prabowo. Apakah misalnya Presiden Prabowo seolah-olah netral dengan keadaan upaya out-outan di PDIP? Tentu Ibu Mega tahu watak Prabowo, Prabowo tahu watak Ibu Mega, karena mereka bersahabat dan punya semacam jalur khusus courtesy call untuk saling mengingatkan. Dan kalau Ibu Mega mengambil sikap yang betul-betul kekeh, dan biasanya memang dia kekeh, bahkan pernah disebut sebagai stubborn, keras kepala itu, dan Prabowo membaca itu, tentu bagi presiden kalau ini berlanjut pendongkelan PDIP, maka akan ada keguncangan politik. Bayangkan misalnya Banteng nyerbu Jakarta, lalu Jakarta dikuasai oleh PDIP, yaitu Pak Pramono Anung, dan Presiden Prabowo melihat situasi itu di dalam sebulan ke depan, lalu terjadi guncangan politik, justru kita ada dalam keadaan guncangan ekonomi atau potensi kena badai ekonomi itu, karena semua figur, semua angka makro itu memburuk di Indonesia. Jadi kita membayangkan awal Januari akan ada semacam sirkus politik, tapi sekaligus berbahaya karena badai ekonomi politik dunia itu sedang bersiap-siap untuk menyapu semua isu yang dihadapi, atau Indonesia akan menghadapi badai ekonomi politik dunia. Kan itu persiapan yang perlu dengan cara matang dibayangkan oleh Pak Jokowi. Jadi orang menunggu apa reaksi Pak badai yang akan dihadapi oleh Pak Prabowo nanti itu, kalau Pak Jokowi dia udah tergulung oleh badai. Jadi kita balik lagi pada upaya untuk menyimpulkan bahwa Pak Prabowo sebagai presiden memantau dengan cara saksama dan dalam tempo singkat-singkatnya pasti, karena ini harus diputuskan apakah akan membiarkan
PDIP diuyak-uyak dari luar dan diuyak-uyak juga dari dalam, dan itu membahayakan stabilitas politik. Jadi kita hanya ingin menerangkan pada publik bahwa dinamika akan sangat tinggi, tetapi dinamika yang paling berbahaya adalah kalau PDIP diganggu dan banteng-banteng ini akhirnya memutuskan untuk melawan. Itu saya kira kondisional yang perlu dihitung oleh Presiden Prabowo. Hanya itu yang sementara bisa kita simpulkan sambil menunggu perkembangan di 2-3 jam ke depan. Salam akal sehat. Yes.